Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Diana Trisuciasi dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Muatan, IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya silakan kalian siapkan buku tematik dan juga alat tulis kalian. Tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui fungsi tulang. 2. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui unsur-unsur cover atau sampul. Alat gerak manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat gerak aktif, yaitu otot. 2. Alat gerak pasif, yaitu tulang. Otot melekat pada tulang. Nah, sekarang coba bukunya dibuka halaman 64. Di sana ada gambar kerangka manusia dan juga nama-nama tulang kerangkanya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari tulang-tulang tersebut. Pertama, fungsi tulang lengan. Ada tulang hasta yang berfungsi sebagai mendukung aktivitas pergerakan tulang pergelangan tangan. Tulang atas yang berfungsi sebagai membuat gerakan menjadi lebih bebas. Tulang pengumpil fungsinya menyatukan siku dengan tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan memiliki fungsi memberikan gerakan yang lebih bebas. Tulang telapak tangan fungsinya mendukung aktivitas telapak tangan. Tulang jari tangan fungsinya mendukung gerakan manusia. Sekarang, fungsi tulang kaki. Tulang paha memiliki fungsi menggerakkan kaki. Tulang kering memiliki fungsi menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Tulang betis fungsinya menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang tempurung lutut fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang pergelangan kaki fungsinya membantu untuk melangkah serta berjalan. Tulang telapak kaki fungsinya menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh. Tulang jari kaki fungsinya membantu tubuh saat berjalan, berlari agar tetap seimbang. Nah, sekarang ayo kita membaca. Buka buku tema halaman 69 sampai 70. Di sana terdapat sebuah teks bacaan dengan judul Penyandang Cacat yang Sukses. Setelah kalian membaca, silakan temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama dapat kita temukan ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Paragraf 2, ide pokoknya, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain.
Paragraf 3. Memiliki ide pokok. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf 4. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Paragraf 5. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf 7. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf 8. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Asik ya ketika kita membaca. Pasti ketika kita membaca kita melihat cover atau sampul. Nah, cover atau sampul merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Ayo kita lihat unsur-unsur dari cover. Yang pertama, terdapat judul yang menarik. 2. Judul singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, kita lihat contoh dari cover seperti buku tema kalian yang saat ini kalian pegang, organ gerak hewan dan manusia. Contoh yang lain, ada buku berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar. Mari kita kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, apa fungsi tulang hasta? 2. Pak Anto mengajak Beni untuk beristirahat. Anto diajak menikmati air teh dan ketela rebus yang dibawa dari rumah. Mereka menikmati hidangan sambil bersenda gurau. Tentukan ide pokok dari teks di atas. 3. Sebutkan unsur-unsur cover. Baik, terima kasih. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, gunakan masker jika keluar, jangan berjabat tangan, dan ingat, jangan berkerumun. Sampai jumpa dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini sehingga kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.